Kemudian hari ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan tentang testimoni yang disampaikan oleh Saudara Bayu. Jadi rekamannya diambil ketika akan dibawa ke rutan. Jadi saat ini yang bersangkutan sudah berada di rutan Makobrimob, dan ini mungkin sesuatu hal informasi yang bisa kita cermati bersama apa yang disampaikan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiono. Saya lahir pada 15 Maret 1990. Saya di Surakarta. Saya besar hidup di Solo, Surakarta. Asal mula saya mengenal pelajaran Islam tentang jihad pertama tahun 2007. Saya bekerja di pondok, dan di situ saya mengenal salah satu santri. Nah, di situ pula saya mempelajari tentang Islam, dan saya minta pendampingan dari salah satu santri itu ingin mempelajari tentang Islam sebaik-baiknya. Setelah itu dia bilang, "Pak, rencana saya membuat halaqah." Ya, saya sudah membuat halaqah itu. Misalnya waktu sampai nunggu dia lulus. Dan di situ pula misalnya dia lulus 2010. Setelah itu saya tanya lagi, gimana Aki, udah mulai buat halaqah belum? Ternyata belum, nunggu selesai pengabdian. Si Firman, Muksin nunggu pengabdian dulu mereka. Ketemu akhir 2011, saya kumpul pertama kali ditemuin sama Ivan, saya nggak tahu namanya siapa. Pertama kali ketemu sama Firman, di situ membicarakan tentang kedepannya halaqah. Tetapi halaqah itu belum jalan karena nunggu si Muksin dari Jakarta. 3 hari kemudian nunggu si Muksin dari Jakarta. Datang si Muksin, ketemu lagi di Masjid Al-Huda. Di situ udah ada berempat, saya, Muksin, Firman, dan satu namanya siapa. Kemudian kami merencanakan suatu halaqah, dan di situ kami halaqah underground. Dan di situ pula pimpinan kami, nggak tahu nama siapa, dia mengupas dari salah satu kitab karangan Ustadz, yaitu Ustadz Aman Abdurrahman. Isi itu pula tentang pembahasan fa'i atau pendanaan buat kita. Pas itu pula datang seorang ikhwan dari Filipina, dia asli Jakarta. Datang 2012 awal, nama Farhan. Setelah itu kami membicarakan tentang fa'i untuk perampokan toko emas mahkota Klewer. Di situ kami sudah mulai jalan, sudah mulai survei. Terus saya, Farhan, Muksin, kami sudah mau merampok. Nah, si Muksin melihat seorang polisi, aparat polisi nunggu di depan kios mahkota toko emas itu. Akhirnya tidak jadi, gagal. Siang itu pula si Farhan marah-marah karena perampokan tidak jadi. Kenapa? Si Muksin menjawab, itu ada polisi bunuh aja. Farhan tidak marah-marah seperti itu. Akhirnya kami tidak jadi merampok toko emas. Akhirnya sepakat, dana kami, operasional kami ditanggung kita bersama. Dan di belakang itu pula ada Ikhwan, orang Masjid Songo, namanya saya tidak tahu. Dia salah satu mendukung kita, donatur kita juga. Penumpangnya si Firman dan Farhan itu tidur. Satu kita tidak ada kontak-kontakan satu sama lain. Pada akhirnya 2012 tanggal 16 Agustus aku dapat SMS dari Farhan. Dan bunyi itu, ayo kita ketemu. Di situ pula perencanaan amaliyah atau penembakan seorang polisi. Sasaran kami polisi apa? Seorang pimpinan kami, salah satu ikhwan, dia mengupas dari karangan Ustadz Aman Abdurrahman. Di situ dia mengarang, jadilah bunuhlah aparat polisi, karena di situ aparat polisi sering menzalimin ikhwan-ikhwan, sering menangkap ikhwan-ikhwan yang sedang berlatihan takrib, riklah di satu gunung atau suatu hutan, dan di situ pula dia sering menganiaya ikhwan-ikhwan. Makanya di situ pula kami merencanakan pembunuhan sama polisi, dan kami membuat pecah Solo, seperti halangan Solo, seperti Ambon atau Poso. Dan di situ pula bisa tegaknya syariat Islam, tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia. Setelah itu
tanggal 16 Agustus kami dapat SMS, saya survei. Kalau survei, si Firman ngasih tahu target kita ini, ya target kita ini. Terus kita pulang sekitar jam 1 dini hari, saya di SMS lagi sama Farhan, suruh ngecek lagi. Saya ngecek, nah disitu sudah siap. Farhan sama Firman saya melakukan penembakan. Dia jam itu setelah itu dia jam 1.30 dini hari dia melakukan penembakan. Itu pula yang melakukan si Farhan dan Firman, eksekutornya Farhan, karena dia yang mempunyai senjata api. Setelah itu sudah menembakkan, kami vakum 1 hari. 1 hari kemudian tanggal 18 Agustus 2012 saya dapat SMS dari Farhan, Pak, saya mau ketemu, ayo kita ke Amalia. Ya, saya ketemu, saya suruh survei di pos polisi Geladak, karena di situ pimpinan kami bilang mau deketin Lebaran banyak polisi di pos-pos. Ternyata memang benar, pos polisi Geladak juga lumayan ada polisi banyak. Setelah itu saya survei, saya SMS sama Farhan, posisi di mana, dari kantor pos Geladak. Nah, setelah itu kami koordinasi rencananya gimana. Rencana saya melempar sama Muksin sampai dari belakang mengawasi kami dan menginteli kami. Ya, sekitar jam 9.20 jam 21 akhirnya disitu pelemparan granat dimulai. Nah, setelah itu pula Farhan dan Muksin melakukan pelemparan sampai kita di belakang, satu kita pulang. Setelah itu sampai sekarang tidak ada kontekan sama satu sama lain. Bahkan perencanaan penembakan di Matahari Singosaran saya tidak ada kontekan sama Firman atau Farhan atau Muksin. Yang setahu saya dari penembakan polisi yang di Singosaran yaitu si Farhan dan Firman. Yang dilihat segi ciri-ciri postur tubuh orangnya, motornya itu dari Farhan dan Firman. Untuk warga Kota Solo, saya minta maaf sebesar-besarnya atas kelakuan saya, atau saya telah melakukan kesalahan, dan saya mengucapkan ini dari hati saya dari dalam ikhlas, tidak ada tekanan dari aparat polisi, dan alhamdulillah saya di sini juga sehat-sehat saja karena dampingan dari pihak polisi dan pihak TPM dari Jakarta. Peran saya di sini adalah sebagai pengintai, terus survei, dan sasaran dan target itu sudah ditentukan sama Farhan. Dan untuk Kota Solo, saya sekali lagi untuk minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya pula di sini di tim ini sebagai tim survei, tim misalnya sebelum dia melakukan sesuatu yang sangat, dan saya pula sebelum itu tahun 2008 saya masuk tim Misbah. Saya sudah masuk tim Misbah 2008, dan disitu kegiatan kami untuk melakukan jihad itu pertama kali saya mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Sigit Kordowi. Setelah itu kami melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sisi lain saya sudah mengikuti mungkin sudah satu tahun setengah. Di situ kegiatan saya cuma pengajian dan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran itu. Setelah itu pula akhir 2009 saya memberanikan diri untuk keluar karena saya takut keluarga saya dikucilkan, saya mencari kerjaan juga sulit. Setelah itu saya dengar dalam tim Misbah, di sisi lain di dalam tim Misbah ada melakukan jual beli senjata, karena di situ dia ingin dari tim Misbah ingin memberi jalan kepada ikhwan-ikhwan yang untuk melakukan amaliyah. Di situ Ustaz Sigit kamu memberikan jalan, yaitu memberikan senjata-senjata yang dari hasilnya dari Filipina dijual belikan di Solo, Cirebon, Jakarta, Bekasi, dan mungkin ikhwan-ikhwan itu sudah ketangkap semua. Itu pula dengan tim Misbah yang melakukan baiat sama Sigit Kordowi, dan itu pula yang melakukan jual beli, yaitu namanya si Arifin Adi Jablay
area kelas sekitar 10 orang. Dan selain itu pula yang melakukan penembakan atau halaqah kami itu semua alumni UP lulusan 2010, dan rencana kami untuk membuat pecah Solo atau amaliyah di Solo, target kami adalah aparat Tauhid atau aparat polisi. Itu direncanakan sudah bertahun-tahun, sekitar 2007 hingga 2008 hingga sekarang. Dan salah satu itu pula adalah alumni dari Filipina atau Moro yang namanya Farhan, yang dia dari Jakarta, dan dia sekitar di Filipina 2 tahun. Di sana dia sekolah militer dan pulangnya ke Indonesia 2012. Di situ dia sudah membawa 1 senjata api, 200 amunisi dan granat. Dan di situ kami berambisi untuk membuat pecah Solo, membuat aparat-aparat Tauhid ketakutan. Dan di situ insya Allah tegaknya syariat Islam, bisa berdirinya khilafah Islamiyah. Dan kami juga terdiri dari sekitar 6 orang, dan salah satunya mereka adalah donatur kami atau ikhwan kami, dan 5 yang lain adalah alumni Murbi Sukoharjo pada lulusan 2010 kecuali saya. Dan kami juga menyebut kami adalah tim halaqah underground. Karena kami tim halaqah underground apa? Kami berdiri sendiri, tidak ada pimpinan, tidak ada satu amir, tidak ada satu bayat. Itu kami dari kami sendiri, dan kami mengucapkan dan kami melakukan pelaksanaan itu dari buku karangan Ustaz Aman Abdurrahman. Itu salah satu tim kami, dia adalah murid dari Aman Abdurrahman sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.